Bule nangis di pinggir jalan tol. Malam itu tanggal 17 Agustus, Andi baru selesai antar barang elektronik dari Jakarta ke Bandung. Canter bututnya pulang kosong, bau karton dan plastik bekas masih nempel di bak. Jam di dashboard nunjukin pukul 23.47. Jalan tol Cipularang sepi banget, cuma ada lampu-lampu kuning yang berkedip-kedip sama suara ban berisik di aspal. Andi nyanyi lagu dangdut koplo pelan-pelan biar nggak ngantuk. Tangan kanannya pegang rokok kretek yang tinggal setengah. Pas masuk rest area KM 72, matanya langsung nyangkut ke satu titik. Di dekat tempat parkir truk, ada cewek bule berdiri sendirian. Rambut pirangnya acak-acakan, mukanya pucat, matanya merah kayak habis nangis. Dia pakai kaos putih kusut, celana pendek jeans, dan sandal jepit yang udah bolong di ujungnya. Di depannya ada koper kecil warna biru tua yang kelihatan udah sering dipakai. Cewek itu lagi jongkok, buka tutup tas, kayak lagi cari sesuatu yang hilang. Andi awalnya cuma melirik doang. Dalam hati mikir, bule kok sendirian jam segini? Takut dirampok orang. Tapi truknya udah lewat. Baru nyetir 50 meter, hatinya nggak enak. Andi orangnya emang gitu, susah cuek kalau lihat orang kesusahan. Dia pelanin laju truk, nyalain lampu sein kiri, mundur pelan-pelan sampai berhenti pas di samping cewek itu. Dia turun dari kabin, pakai jaket lusuh bertuliskan, Ekspedisi Barokah Jaya, yang udah pudar warnanya. Kaki Andi nyentuh aspal, dingin banget karena habis hujan. Dia dekatin cewek itu sambil tangannya masuk kantong celana, pura-pura santai padahal deg-degan. Bule jarang banget dia temuin di dunia nyata, apalagi malam-malam gini. Miss, you okay? Tanya Andi pakai bahasa Inggris yang terbata-bata. Pelajaran SMA-nya cuma cukup buat bilang, how are you? Sama, my name is Andi. Cewek itu kaget, ngangkat kepala. Matanya bengkak, pipinya basah air mata. Dia buru-buru lap muka pakai lengan baju. I lost my wallet. Everything. Money, cards, phone dead. Katanya sambil nunjukin HP yang layarnya gelap total. Andi cuma nganga. Dia ngerti kata, lost, sama, money. Sisanya bingung. Dia ambil HP-nya sendiri, buka Google Translate, ketik cepet, kamu butuh bantuan apa? Terus nunjukin layar ke cewek itu. Cewek itu baca, terus ketik balik di HP Andi, I need to go to Jakarta. No money. Taxi won't take me. Andi baca terjemahannya, langsung garuk-garuk kepala yang udah botak di bagian tengah karena sering pakai topi. Jakarta? Kebetulan banget dia mau ke sana. Tapi bawa bule naik canter kosong, temen-temen sopir pasti ngegosipin dia sampai lebaran tahun depan. Dia lihat sekeliling. Rest area sepi, cuma ada 2 truk lain yang sopirnya udah tidur. Lampu neon berkedip-kedip, bikin suasana makin seram. Andi mikir, kalau dia ninggalin cewek ini sendirian, bisa-bisa besok pagi jadi berita di Kompas TV, turis Australia hilang di tol Cipularang. Akhirnya Andi angkat bahu, buka pintu kabin samping, nyuruh cewek itu naik. Dia bantu angkat koper kecilnya, taruh di belakang kursi. Cewek itu ragu banget. Matanya bolak-balik lihat Andi sama truk butut yang bau solarnya menyengat. Tapi nggak ada pilihan lain. Dia naik, duduk kaku di kursi penumpang, tangannya pegang sabuk pengaman kayak orang mau naik roller coaster. Namanya Sophie. Andi baru tahu setelah dia nulis di Google Translate lagi, my name Sophie, from Sydney. Andi cuma nyengir, nunjuk dadanya sendiri. Andi, from Cianjur. Canter mulai jalan lagi. Mesin dieselnya ngorok keras. Sophie duduk diam, badannya nempel ke pintu, kayak takut Andi tiba-tiba macem-macem. Andi nggak berani ngomong banyak, takut salah ucap. Dia cuma nyalain radio, cari stasiun yang nyanyi lagu barat biar Sophie nggak takut. Kebetulan ada lagu Ed Sheeran, Sophie langsung melirik, bibirnya sedikit naik. Mungkin lega sedikit. Sepanjang jalan, Andi cuma fokus nyetir. Sesekali dia ngintip Sophie lewat ekor mata. Cewek itu kadang buka jendela sedikit, hembusin angin malam ke mukanya. Rambut pirangnya beterbangan. Andi ngerasa aneh banget. 3 bulan lalu dia masih nangisin mantan yang ninggalin dia demi cowok kantoran di Sudirman. Sekarang malah bawa bule di kabin canter. Pas masuk gerbang tol Cikampek, lampu tol nyorot terang ke kabin.
Andi baru bisa lihat wajah Sophie jelas. Matanya biru banget, hidungnya mancung, kulitnya putih tapi agak gosong karena kecoklatan. Walaupun lagi kusut dan nangis, tetap cantik. Andi buru-buru balik fokus ke jalan, takut ketahuan ngeliatin. Sophie tiba-tiba ngetik lagi di HP Andi, "Thank you so much. I don't know what I would do without you." Andi baca, cuma bisa nyengir kecut. Dia ketik balasan, "Sama-sama. Nanti sampai Jakarta aku antar kemana?" Sophie mikir bentar, terus ketik, "I don't know. My hostel already closed. No money for hotel." Andi bengong baca itu. Hostel tutup? Uang nggak ada? Jam udah lewat tengah malam. Dia mikir keras. Bawa ke kantor polisi? Malu. Bawa ke rumah temen? Nggak ada yang mau. Akhirnya otaknya nyanyi satu-satunya pilihan yang masuk akal, kosannya di Tanjung Priok. Kosan cowok semua. Sempit, bau kaos kaki, tapi setidaknya aman. Dia ketik pelan, "Nginep di kosanku dulu ya. Gratis. Besok kita cari solusi." Sophie baca, matanya membelalak. Dia lihat Andi lama banget. Kayak lagi mikir apa Andi orang baik atau malah manusia paling bahaya di tol Cipularang. Tapi akhirnya dia angguk pelan. Mungkin terlalu capek buat mikir lagi. Canter terus melaju. Lampu-lampu Jakarta udah mulai kelihatan di kejauhan. Andi nyanyi pelan lagu, "Cinta Tak Harus Memiliki," versi dangdut koplo, cuma di dalam hati. Dia nggak nyangka, malam yang tadinya biasa aja, bakal jadi awal dari cerita yang bikin hidupnya jungkir balik. Di kursi sebelah, Sophie pelan-pelan selonjoran kakinya, kepalanya nyender ke jendela. Matanya terpejam. Pertama kali dia tidur nyenyak setelah 2 hari nggak bisa tidur gara-gara takut dan kelaparan. Canter butut warna hijau itu terus ngorok di jalur kiri, bawa 2 orang yang sama-sama lagi jatuh. Tapi entah kenapa malam itu mulai merasa ada harapan baru. Dari tol sampai kosan di Tanjung Priok. Canter akhirnya masuk Jakarta lewat pintu tol Tanjung Priok sekitar jam 2:30 pagi. Jalanan udah sepi, cuma ada beberapa truk kontainer sama motor ojek online yang masih nyari orderan terakhir. Andi mati-matian jaga mata biar nggak merem. Kopi sachet yang dia minum di gerbang tol tadi udah nggak ngaruh lagi. Di sebelahnya, Sophie tidur nyenyak dengan mulut sedikit terbuka, kepala miring ke kaca jendela. Sesekali dia mengorok kecil, suaranya lucu banget buat orang sebesar itu. Andi parkir Canter di depan gang sempit dekat pelabuhan. Kosannya cuma 5 menit jalan kaki dari situ, tapi gangnya nggak muat truk. Dia matiin mesin, tarik rem tangan, lalu pelan-pelan goyangin bahu Sophie. Cewek itu kaget bangun, matanya liar nyari-nyari, kayak lupa dia lagi di mana. Andi angkat tangan tanda tenang, lalu buka pintu kabin dan turun duluan. Udara pagi di Priok bau ikan asin sama solar. Andi ambil koper kecil Sophie dari belakang kursi, terus jalan duluan sambil ngeliatin ke belakang, takut Sophie hilang di telan gelap. Sophie ikut turun, kakinya goyah karena kaku, sandal jepitnya nyaris copot tiap langkah. Dia peluk badan sendiri, kedinginan. Andi tanpa banyak bacot langsung lepas jaket ekspedisinya yang bau rokok, terus kasih ke Sophie. Sophie cuma angguk kecil, pakai jaket itu yang kebesaran sampai lengan tangannya hilang. Gang kosan gelap gulita, cuma ada satu lampu tembok yang nyala separuh. Bau got sama sampah basah nyengat banget. Andi jalan di depan, buka gerbang besi yang bunyinya berisik kayak orang batuk. Di dalam, ada 4 pintu kamar di kiri kanan, semua tertutup rapat. Lantai semennya licin karena baru disiram air. Andi buka kamar nomor 3, kamarnya sendiri, nyalain lampu neon 15 watt yang bikin muka orang kelihatan kayak mayat. Kamarnya sempit banget, cuma 3 meter. Kasur busa tipis di lantai, lemari plastik warna biru yang udah retak, meja kecil penuh tumpukan baju kotor, sama kipas angin butut yang bunyinya kayak pesawat tempur. Di dinding ada poster tim Persija sama foto Andi waktu masih SMA, gendut dan jerawatan. Bau sabun colek sama kaos kaki menumpuk langsung nyambar hidung. Andi buru-buru buka jendela kecil biar udara masuk. Terus ambil handuk dari jemuran dalam kamar, kasih ke Sophie. Dia nunjuk kasurnya, nyuruh Sophie tidur di situ. Sophie lihat kasur yang spraynya udah abu-abu karena jarang dicuci, terus lihat Andi dengan muka bingung. Andi cuma angkat tangan, ambil bantal sama selimut tipis, lalu keluar kamar. Dia tidur di ruang tamu kosan,
Cuma ada kursi plastik sama karpet plastik motif bunga yang udah bolong-bolong. Pagi jam 5, suara adzan subuh dari masjid sebelah bikin semua orang bangun. Andi yang tidur meringkuk di kursi langsung kebangun kaget. Badannya pegal semua. Dia buka pintu kamar pelan-pelan, ngintip. Sophie masih tidur telentang, mulut terbuka, jaket ekspedisi Andi dipakai selimut. Andi cuma geleng-geleng kepala, terus ke dapur umum, nyalain kompor gas, rebus air buat mandi. Tapi belum sempat mandi, pintu kamar sebelah udah kebuka. Dika, teman sekos yang kerjanya jadi kernet Fuso, keluar cuma pakai celana dalam warna merah. Dia ngucek mata, terus lihat Sophie di kamar Andi. Matanya langsung melek seketika. "Bro, lo dapet bule dari mana?" Bisiknya keras sambil nyengir sampai telinga. Belum selesai Dika heboh sendiri, pintu lain ikut kebuka. Asep, Ucok, sama si Budi pada keluar, rambut acak-acakan, mata masih sipit. Mereka langsung ngumpul di depan pintu kamar Andi kayak lagi nonton pertandingan bola. Andi buru-buru tutup pintu, dorong badan mereka ke belakang. Dia bisik keras, "Diam lo semua. Orangnya lagi susah." Tapi udah telat. Sophie bangun karena ribut. Dia duduk di kasur, rambut pirangnya ngacir kemana-mana, mata birunya bengong lihat 4 cowok Indonesia yang lagi ngintip dari celah pintu. Dia buru-buru tarik selimut sampai dada, mukanya merah banget. Andi cuma bisa garuk-garuk kepala, muka panas. Setengah jam kemudian, Sophie udah mandi pakai air dingin dari kamar mandi umum. Andi kasih sabun colek sama sampo sachet yang dia simpen buat cadangan. Sophie keluar kamar mandi pakai handuk Andi yang kecil banget, cuma nutupin dari dada sampai paha. 4 temen kos langsung pura-pura sibuk nyapu halaman, padahal matanya nyelonong semua. Andi buru-buru kasih kaos oblong sama celana pendek olahraga yang paling bersih yang dia punya. Sophie masuk kamar lagi, ganti baju, keluar dengan muka cemberut. Kaosnya kebesaran, celana pendeknya melorot, tapi setidaknya nggak telanjang. Andi langsung ke warung depan gang, beli 2 bungkus nasi uduk sama telur ceplok, terus bawa pulang. Mereka makan di teras kosan yang cuma ada bangku kayu sama meja kecil. Sophie makan pelan-pelan, tapi kelihatan lahap banget. Habis makan dia ambil HP Andi, buka Google Translate lagi, ketik panjang, "I-kontak embassy now. They say need 3-4 days for emergency money. My flight in 5 days. I have no place to stay. I feel very bad staying here for free." Andi baca, terus cuma nyengir. Dia ketik balik, "Santai aja. Nginep sini gratis kok. Kamar aku kasih ke kamu. Aku tidur di luar. Temen-temen aku baik, cuma bawel doang." Sophie baca, matanya berkaca-kaca lagi. Dia angguk pelan, terus tiba-tiba berdiri, peluk Andi sebentar dari samping. Andi kaget banget, badannya kaku kayak patung. Temen-temen kos yang lagi ngintip dari jendela langsung tepuk tangan pelan sambil cekikikan. Siang harinya, Andi bawa Sophie ke warnet dekat kosan biar bisa telepon kedutaan Australia lewat Skype. Hasilnya sama. Proses lambat, duit darurat baru bisa cair Rabu atau Kamis. Sophie cuma bisa pasrah. Pulang dari warnet, Andi lihat Sophie duduk di teras kosan. Pandangannya kosong ke arah jalan. Andi tahu banget rasanya lagi jatuh di tempat asing tanpa siapa-siapa. Malamnya, Andi kasih kasur sama bantal yang paling empuk yang dia punya, padahal tetap keras. Dia sendiri tidur di kursi lagi, badannya digigit nyamuk sampai bintik-bintik merah. Tapi anehnya, dia nggak kesel sama sekali. Malah ada perasaan lega yang nggak bisa dia jelasin. Di dalam kamar, Sophie tidur sambil peluk bantal, bau sabun colek Andi masih nempel di badannya. Di luar, Andi ngeliatin langit-langit ruang tamu yang penuh sarang laba-laba. Dia nggak tahu kenapa, tapi hatinya udah mulai berbisik. Mungkin hidupnya yang tadinya datar-datar aja, sebentar lagi bakal berubah total gara-gara bule yang lagi tidur di kamar sebelah itu. Bule jadi asisten sopir canter. Hari ketiga Sophie tinggal di kosan, Andi udah nggak bisa bolos kerja lagi. Muatan besi beton dari Priok ke Cikarang harus berangkat jam 5 pagi. Andi bangun jam 4, mandi air dingin, pakai kaos oblong hitam sama celana kargo yang udah bolong di lutut. Dia buka pintu kamar pelan-pelan, lihat Sophie masih tidur meringkuk kayak udang. Andi mikir bentar, akhirnya ambil pulpen sama kertas dari meja, nulis tulisan tangan jelek, "Aku kerja dulu." Kunci di bawah keset.
Jangan buka pintu buat orang asing. Makan di warung depan gang, bilang aja tulis di bon Andi. Dia taruh kertas itu di bantal, terus keluar kamar sambil nutup pintu pelan banget. Pas Andi nyalain chanter di depan gang, baru sadar dia lupa bawa jaket. Dingin banget, tapi begitu mesin diesel hidup, dia udah males balik. Truk mulai jalan, pikirannya penuh sama Sophie. Dia takut cewek itu bangun sendirian, bingung, atau malah kabur karena ngerasa nggak enak. Tapi jam 10 pagi, pas Andi lagi istirahat di pom bensin Plumpang, HP-nya bunyi. Foto dari Dika. Sophie lagi duduk di teras kosan, pakai kaos kebesaran Andi, rambut diikat ponytail, lagi makan mie goreng pakai sendok plastik sambil senyum ke kamera. Captionnya cuma, "Bule lo aman bro, gue jaga." Andi cuma bisa nyengir lebar sampai giginya kelihatan semua. Sore harinya, pas Andi pulang bawa canter kosong, dia kaget banget. Sophie udah nunggu di depan gang. Pakai celana pendek yang dipotong dari celana olahraga Andi, kaos lengan panjang warna abu-abu, dan sandal jepit Dika yang kebesaran. Wajahnya udah jauh lebih cerah, nggak pucat lagi. Begitu lihat Andi turun dari kabin, Sophie langsung lari kecil, terus berdiri di depan truk sambil angkat tangan kayak anak kecil minta gendong. Andi bingung, tapi ikut-ikutan senyum. Sophie ambil HP Andi, ketik cepet, "I want to work with you. I feel bad stay free every day." Andi baca, terus ketawa kecil. Dia mikir, bawa bule naik canter antar barang, bisa-bisa semua sopir di pool pada minta foto bareng. Tapi lihat muka Sophie yang serius, Andi cuma angguk. Besok pagi dia jemput Sophie jam 4 lewat. Sejak hari itu, Sophie resmi jadi asisten sopir versi gratisan. Pagi-pagi sekali, Sophie udah siap di depan kosan, bawa botol air mineral besar sama roti tawar isi selai. Dia naik ke kabin canter dengan lincah, duduk di kursi penumpang, kaki selonjor di dashboard. Andi cuma geleng-geleng kepala, tapi diam-diam seneng banget. Tugas Sophie simpel banget. Pegang HP, putar playlist Spotify lagu-lagu barat biar Andi nggak ngantuk. Sesekali bantu hitung ongkos muat barang pakai kalkulator HP, dan kalau macet parah, dia yang buka jendela teriak-teriak ke supir lain kalau Andi lagi kesel. Anehnya, semua orang di pool ekspedisi malah suka sama Sophie. Mereka bilang suara bule marah-marah pakai logat Australia lucu banget. Hari demi hari mereka lewatin bareng di jalan. Dari Priok ke Cikarang, ke Karawang, ke Bogor, bahkan pernah sampai Purwakarta. Sophie mulai hafal nama-nama jalan tol, hafal warung makan favorit Andi, dan mulai bisa bilang, "Makasih," sama, "berapa," pakai logat Indonesia yang ngelucu. Andi sendiri mulai berani ngomong bahasa Inggris lebih panjang. Walaupun masih sering salah dan akhirnya malah ketawa bareng. Di perjalanan, mereka mulai cerita-cerita soal hidup masing-masing lewat Google Translate yang makin jarang dipakai. Sophie cerita, dia dulu kerja di kafe di Sydney, pacaran sama cowok namanya Jack selama 4 tahun. Jack selingkuh sama temen kerjanya sendiri. Sophie langsung ambil cuti, beli tiket ke Bali buat healing. Malah dompet kecopetan di Kuta. Semua kartu diblok, dan sekarang malah nyasar ke kosan sopir canter di Tanjung Priok. Andi cuma nyengir baca cerita itu. Dia balas ketik, "Aku juga baru putus. Mantanku bilang aku cuma sopir, nggak punya masa depan. Dia pindah ke cowok kantoran yang punya mobil city car." Sophie baca, terus taruh HP, lihat Andi lama banget. Matanya lembut. Dia pelan-pelan tarik tangan Andi yang lagi pegang setir, genggam sebentar, lalu lepas lagi. Andi cuma bisa pura-pura batuk, mukanya merah sampai kuping. Malam hari, kalau canter udah parkir, mereka duduk di pinggir bak truk, kaki menggantung, makan mie cup sama telur rebus yang dibeli di Indomaret. Sophie mulai suka makan pedas. Walaupun tiap kali makan sambal mata langsung berair dan hidung meler. Andi cuma ketawa ngeliatin, terus kasih tisu. Temen-temen kos mulai ngegodain Andi habis-habisan. Dika tiap malam bilang, "Endut, lo dijodohin sama Tuhan nih. Bule cantik, baik, gratis pula." Asep malah bikin grup baru namanya, "Andi mau nikah sama bule." Isinya cuma foto-foto candid Sophie yang diambil diam-diam pas lagi bantu bongkar barang, atau lagi nyanyi lagu Taylor Swift di kabin canter. Andi cuma bales chat mereka pakai stiker marah-marah, tapi dalam hati dia mulai gelisah sendiri. Tiap kali Sophie ketawa, perutnya kayak digelitiki. Tiap kali Sophie tidur di kursi penumpang dengan kepala miring ke bahunya,
Andi susah banget fokus nyetir. Dia tahu dia suka. Tapi tiap kali mau ngaku, otaknya langsung bilang, "Lu cuma sopir canter butut, bro. Bule mau apa sama lo?" Satu sore, pas mereka lagi antar barang ke Bekasi, hujan deras banget. Canter terpaksa berhenti di bawah jembatan penyeberangan karena wiper udah nggak kuat. Di dalam kabin gelap, cuma ada lampu dashboard yang nyala kuning. Sophie buka jendela sedikit. Angin sama air hujan masuk, bikin badan mereka basah. Sophie tiba-tiba nyanyi pelan lagu Perfect dari Ed Sheeran. Suaranya kecil, tapi jernih banget. Andi cuma diam, dengerin. Jantungnya berdegup kencang banget. Dia nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia cuma nyanyi ikut-ikutan di bagian ref. Suaranya fals parah. Sophie malah ketawa ngakak, terus nepuk-nepuk paha Andi sambil bilang, very bad, very bad. Dalam bahasa Inggris yang bikin Andi ikut ketawa sampai perut sakit. Hujan reda, mereka lanjut jalan lagi. Tapi dari hari itu, suasana di kabin canter udah beda. Mereka nggak cuma temen yang saling bantu. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, pelan-pelan, tapi pasti. Andi mulai bawa coklat ekstra buat Sophie tiap beli di pom bensin. Sophie mulai bikin kopi sacetan 2, satu buat Andi, satu buat dirinya sendiri. Di kosan, tiap malam Sophie tidur di kamar Andi tetap tidur di kursi ruang tamu. Tapi sekarang, sebelum tidur, Sophie selalu buka pintu kamar sedikit, ngintip Andi, terus bilang pelan, "Good night, Andi." Andi cuma balas, "Good night, Sob." Suara kecil di tengah malam yang bikin hati mereka berdua jadi hangat. Mereka masih pura-pura nggak ngerti perasaan masing-masing. Tapi semua orang di sekitar mereka udah tahu, ini bukan cuma soal nebeng gratis lagi. Ini udah masuk ke wilayah yang namanya cinta, walaupun belum ada yang berani bilang langsung. Drama keluarga Andi datang ke Jakarta. Pagi itu hari Sabtu, Andi baru selesai antar muatan triplek ke Cililitan, pulang lebih cepat dari biasanya. Sophie ikut seperti biasa, duduk di kursi penumpang sambil pegang HP putar lagu-lagu country yang Andi mulai hafal liriknya. Mereka berhenti di warung makan pinggir Kalimalang, makan nasi goreng kambing porsi jumbo. Sophie sekarang sudah berani makan sambal ijo tanpa langsung minum air putih sebotol. Andi cuma nyengir lihat bibir Sophie merah karena pedas. Pas mau bayar, HP Andi bunyi. Panggilan dari Mak Ijah, ibunya di Cianjur. Andi angkat, langsung diserang suara keras khas emak-emak kampung. Andi cuma bisa bilang, "Iya, sama, nggak apa-apa," berulang-ulang. Setelah telepon ditutup, muka Andi langsung pucat. Sophie nanya pakai isyarat, tangan nunjuk telinga terus nunjuk Andi. Andi cuma garuk-garuk kepala, ketik di HP, "Ibu aku datang ke Jakarta hari ini. Bawa oleh-oleh. Mau nginep semalam?" Sophie baca, matanya langsung membulat. Dia buru-buru angkat tangan, gerak-gerak kayak orang panik. Andi tahu maksudnya. Dia takut ketemu orang tua Andi dalam keadaan begini, tinggal di kosan cowok, baju pinjem semua, belum mandi dari pagi. Mereka langsung buru-buru pulang. Canter nyelonong di jalan kecil, klakson berisik, orang-orang pada ngeliatin karena ada bule di kabin. Sampai kosan jam 11 siang, Sophie langsung lari masuk kamar mandi umum, mandi pakai air dingin sambil buru-buru keramas. Andi sendiri buru-buru nyapu lantai kamar, buang kaos kotor ke bawah kasur, semprot pengharum ruangan yang baunya kayak bunga murahan. Dika, Asep, sama Ucok pada kabur entah kemana begitu tahu Mak Ijah mau datang. Mereka tahu kalau Mak Andi datang, pasti langsung disuruh nyapu halaman, nyuci piring, terus ditanya kapan nikah. Jam 1 siang, angkot hijau tua berhenti di depan gang. Mak Ijah turun bawa 2 tas kain besar penuh colenak, sel pisang, sama kue apem. Rambutnya dikonde, pakai daster bunga-bunga, sandal jepit swallow warna pink. Begitu lihat Andi nunggu di depan gerbang, langsung buru-buru peluk anaknya sambil nangis-nangis kecil. Andi baru mau buka pintu kamar, Mak Ijah udah duluan nyelonong masuk sambil bawa tas. Pas pintu kamar kebuka, Sophie lagi berdiri di depan kipas angin, baru selesai ganti baju, pakai kaos lengan panjang warna putih sama celana pendek yang dipotong sendiri. Rambutnya masih basah, menempel di pipi. Dia kaget banget lihat Mak Ijah, langsung berdiri tegak kayak tentara. Mak Ijah berhenti di tengah pintu, tasnya hampir jatuh. Matanya membelalak lebar, mulut terbuka.
Dia lihat Sophie dari atas sampai bawah, terus balik lagi ke Andi. Muka Mak Ijah berubah dari kaget jadi panik dalam hitungan detik. Andi, ini siapa? Lo udah nikah siri ya? Hamil berapa bulan? Kok nggak bilang-bilang sama emak? Andi langsung panik, tangannya angkat-angkat kayak orang nyerah. Dia buru-buru ambil HP, buka Google Translate, ketik cepet, terus kasih ke Mak Ijah. Tapi Mak Ijah mana ngerti baca terjemahan. Dia cuma pegang HP, lihat layar, terus balik lagi lihat Sophie. Sophie yang nggak ngerti bahasa Indonesia cuma berdiri kaku, senyum canggung, tangannya salting di belakang badan. Akhirnya dia maju selangkah, tangan kanan diulurkan, terus bilang pelan, "Halo, Bu. Saya Sophie." Mak Ijah otomatis jabat tangan, tapi matanya masih liar. Andi buru-buru tarik ibunya keluar kamar, bawa ke teras, terus jelasin panjang lebar dari awal. Bule kecopetan, nggak ada duit, nebeng canter, nginep sementara, belum ada apa-apa. Mak Ijah dengerin sambil mulut terbuka, sesekali melirik ke arah pintu kamar. Setelah 15 menit penjelasan pakai bahasa campur aduk, Mak Ijah akhirnya duduk di kursi plastik, kipas tangan dari koran bekas. Mukanya berubah dari panik jadi senang banget. Matanya berbinar-binar. Ya Tuhan, anakku dikasih jodoh bule. Cantik pula. Putih. Tinggi. Emak setuju 100%. Andi cuma bisa pegang kepala. Dia tahu sifat ibunya kalau sudah suka, nggak bisa direm. Sore harinya, Mak Ijah langsung ambil alih dapur umum kosan. Dia masak ayam goreng lengkuas, sambal terasi, sama sayur kolplai. Sophie yang tadinya cuma ngintip dari pintu kamar, akhirnya dipaksa masuk dapur sama Mak Ijah. Mereka berdua masak bareng, Mak Ijah ngomong pakai bahasa Sunda campur Indonesia. Sophie cuma senyum-senyum sambil angguk-angguk, padahal nggak ngerti apa-apa. Tapi anehnya, mereka cocok banget. Mak Ijah ajarin Sophie ngulek sambal pakai cobek. Sophie ajarin Mak Ijah cara potong bawang bombay biar nggak nangis. Andi cuma duduk di teras, ngeliatin ibunya sama Sophie ketawa bareng di dapur, rasanya kayak mimpi. Malam itu, meja makan kecil di teras penuh makanan. Dika, Asep, Ucok, sama Budi pada pulang, langsung disuruh Mak Ijah duduk dan makan. Sophie duduk di sebelah Andi, piringnya ditumpuk ayam goreng sama nasi putih. Dia makan lahap banget, sampai nambah 3 kali. Mak Ijah lihat, langsung tepuk-tepuk paha sendiri. Seneng banget. Bagus. Makan banyak biar gemuk sedikit. Kurusan banget kayak tiang listrik. Sophie nggak ngerti, cuma lihat Andi minta terjemahan. Andi cuma nyengir, bilang pelan dalam bahasa Inggris, "My mom says you eat a lot, good." Sophie ketawa, terus nambah lagi ayam. Malam semakin larut, Mak Ijah tidur di kamar Andi bareng Sophie, kasur digeser biar muat 2 orang. Andi balik tidur di kursi ruang tamu lagi. Tapi sebelum tidur, Mak Ijah masih sempat bisik ke Andi di depan pintu kamar. "Cepet nikahin, endut. Jangan sampai keburu diambil orang. Emak udah suka banget dari tadi." Andi cuma bisa geleng-geleng kepala, tapi dalam hati dia seneng banget. Ibunya yang paling susah disetujui pacar, sekarang malah jadi fans nomor 1 Sophie. Sebelum lampu dimatiin, Sophie buka pintu kamar sedikit, ngintip Andi yang lagi selonjoran di kursi plastik. Dia senyum kecil, terus bisik pelan, "Good night, Andi. Your mom very kind." Andi balas senyum, "Good night, Sob. She likes you very very much." Pintu ditutup pelan. Di dalam kamar, Mak Ijah sama Sophie tidur berdempetan, ngorok pelan bareng. Di luar, Andi ngeliatin langit-langit kosan yang penuh noda air hujan. Dia tahu, mulai hari ini, hidupnya udah nggak bisa balik lagi ke yang dulu. Sophie bukan cuma tamu sementara lagi. Dia udah jadi bagian dari keluarga kecilnya yang aneh ini. Dan Andi, untuk pertama kalinya setelah putus 3 bulan lalu, tidur dengan senyum di bibir tanpa dipaksa. Cinta lokasi di tengah kemacetan Cikampek. Hari Selasa pagi, Andi dapat order dadakan, angkut besi beton dari Karawang ke Cilengsi. Muatannya berat banget, canter penuh sampai baknya melorot. Sophie ikut seperti biasa. Duduk di kursi penumpang pakai kaos lengan panjang warna merah yang baru dibelikan Andi di pasar Tanah Abang, celana pendek jeans, dan topi baseball biar nggak kepanasan.
Rambut pirangnya diikat ekor kuda, kacamata hitam pinjaman dari Dika dipakai biar kelihatan keren. Mereka berangkat jam 6 pagi, jalanan masih sepi. Sophie bawa termos kopi panas sama roti tawar isi keju. Andi senyum terus. Tiap 5 menit ngintip Sophie yang lagi nyanyi pelan lagu-lagu country sambil goyang-goyang bahu. Suasana di kabin enak banget, kayak lagi liburan padahal mau kerja berat. Pas masuk tol Cikampek, tiba-tiba macet total. Dari jauh kelihatan truk kontainer nyangkut di tikungan, polisi lagi atur lalu lintas. Andi langsung rem mendadak. Canter berhenti pas di belakang truk Fuso. Macetnya parah, mobil nggak gerak sama sekali. Jam 9 pagi, matahari mulai panas, aspal bau gosong. Andi matiin mesin biar nggak boros solar. Sophie buka jendela, angin panas masuk, bikin keringetan. Mereka cuma bisa duduk, nunggu macet cair. 2 jam berlalu, truk depan gak gerak sedikit pun. Andi mulai kesel, buka pintu kabin, turun, ngobrol sama sopir lain. Katanya kecelakaan tadi pagi, harus nunggu evakuasi selesai. Sore menjelang, langit mendung. Tiba-tiba hujan deras banget. Air turun kayak disiram ember. Andi buru-buru naik lagi ke kabin, badannya basah setengah. Sophie kasih handuk kecil, Andi lap muka sama leher. Di luar, suara hujan ketuk-ketuk atap kabin keras banget. Lampu truk lain nyala semua, jalanan jadi kuning merah. Mereka terjebak di tengah tol, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. HP sinyal putus-putus, baterai tinggal sedikit. Andi buka kaca sedikit, asap hujan masuk, bikin kabin lembab. Sophie selonjoran kaki di dashboard, kepala nyender ke sandaran kursi. Mereka cuma diam dulu, dengerin suara hujan. Setelah lama cuma diam, Sophie ambil HP Andi, buka notes, ketik panjang. Dia kasih ke Andi. Andi, aku mau bilang sesuatu. Sejak hari pertama kamu tolong aku di rest area, aku udah ngerasa aman banget. Di Sydney aku nggak pernah ngerasa seaman ini sama cowok manapun. Kamu baik, lucu, sabar, dan nggak pernah minta apa-apa. Aku suka sama kamu. Beneran. Andi baca, tangannya gemetar. Dia lihat Sophie, mata biru cewek itu lurus banget, nggak berkedip. Andi ngerasa jantungnya mau copot. Dia taruh HP di dashboard, terus pegang tangan Sophie pelan-pelan. Tangan Sophie dingin karena AC mati, tapi telapak tangannya hangat. Andi nggak bisa ngetik lagi. Dia cuma angguk pelan, terus tarik tangan Sophie lebih dekat. Sophie ngerti. Dia geser badan, duduk lebih dekat. Andi pelan-pelan deketin muka, Sophie nggak mundur. Akhirnya bibir mereka ketemu. Ciuman pertama, pendek, canggung, tapi bikin badan mereka berdua panas walaupun hujan deras di luar. Setelah ciuman itu, mereka cuma saling pandang, senyum-senyum sendiri. Sophie taruh kepala di bahu Andi, tangannya genggam tangan Andi erat-erat. Andi peluk pinggang Sophie pakai tangan kanan, tangan kiri pegang setir kosong. Di luar, petir menyambar, lampu truk sebelah kedip-kedip. Tapi di dalam kabin, dunia mereka berdua kayak berhenti. Mereka mulai ngobrol lewat HP lagi, tapi sekarang lebih berani. Sophie ketik, aku takut pulang ke Australia. Aku nggak mau ninggalin kamu. Andi ketik balasan, aku juga nggak mau kamu pergi. Tapi aku cuma sopir canter. Kamu pantes yang lebih baik. Sophie baca, terus hapus kalimat Andi, ketik lagi, aku nggak peduli kamu sopir atau direktur. Aku cuma mau sama kamu. Andi baca, matanya berkaca-kaca. Dia taruh HP, peluk Sophie erat-erat. Sophie balas peluk, kepalanya masuk ke dada Andi. Bau solar, keringat, sama parfum murah bercampur jadi satu. Tapi buat mereka, itu bau paling enak di dunia saat itu. Hujan masih deras. Macet masih belum cair. Tapi mereka nggak peduli lagi. Mereka ciuman lagi, kali ini lebih lama. Tangan Andi naik rambut Sophie, jari-jarinya mainin ikatan kunciran. Sophie pegang leher Andi, tarik lebih dekat. Kabin canter yang biasanya bau solar sekarang penuh bau rambut Sophie sama nafas mereka berdua. Tiba-tiba ada ketukan di kaca. Andi kaget, buru-buru lepas pelukan. Di luar, sopir truk sebelah lagi berdiri di bawah hujan, acungin jempol sambil nyengir. Di belakangnya,
3 sopir lain pada tepuk tangan dari jendela truk masing-masing. Andi sama Sophie cuma bisa ketawa malu, muka merah banget. Malam mulai turun. Hujan masih gerimis kecil. Akhirnya barisan truk depan mulai gerak pelan-pelan. Andi nyalain mesin lagi, canter ngorok keras. Sophie balik duduk di kursi penumpang, tapi tangannya nggak lepas dari tangan Andi. Mereka jalan pelan, lampu-lampu truk lain menyala kuning di kegelapan. Sampai Cilengsi jam 10 malam. Bongkar muatan buru-buru karena udah telat. Sophie bantu angkat besi kecil-kecil, badannya basah keringat. Andi lihat, hatinya penuh banget. Setelah bongkar selesai, mereka duduk di bak canter kosong, kaki menggantung, makan mie-cup yang dibeli di warung dekat pool. Sophie taruh kepala di bahu Andi lagi. Andi peluk pinggang Sophie. Di atas mereka, langit cerah, bintang-bintang kelihatan jelas setelah hujan reda. Andi nggak ngomong apa-apa, tapi dalam hati dia janji. Dia bakal lakuin apa aja biar Sophie nggak pulang. Malam itu, pulang ke kosan, mereka tidur di kamar yang sama untuk pertama kalinya. Andi kasih kasur ke Sophie, dia sendiri tidur di lantai pakai karpet. Tapi tengah malam, Sophie turun dari kasur, baring di samping Andi, peluk dari belakang. Andi balas peluk, tangan mereka saling genggam. Mereka tidur nyenyak banget, tanpa mimpi buruk lagi. Di luar kamar, Dika sama Asep yang ngintip dari celah jendela cuma bisa nyengir. Terus balik ke kamar masing-masing. Besok pagi, seluruh kosan udah tahu, Andi sama Sophie resmi pacaran. Dan gak ada yang kaget. Semua orang udah nunggu hari ini dari lama. Cinta mereka lahir di tengah kemacetan Cikampek. Di dalam kabin canter bau solar, di bawah guyuran hujan deras. Bukan di restoran mewah atau pantai cantik. Tapi buat Andi sama Sophie, itu tempat paling romantis di dunia. Masalah visa dan ancaman deportasi. Pagi hari Rabu, suasana di kosan Tanjung Priok masih biasa aja. Andi bangun jam 4, mandi, siap-siap kerja. Sophie ikut bangun, bikin kopi 2 gelas, kasih roti tawar bakar pakai margarin sama gula. Mereka duduk di teras, makan sambil pegangan tangan kecil-kecilan, masih malu-malu karena baru resmi pacaran 2 hari. Dika lewat sambil bawa ember, cuma nyengir doang terus pura-pura nggak lihat. Jam 7, HP Sophie yang udah dicas semalaman bunyi keras. Nomor dari kedutaan Australia. Sophie angkat, mukanya langsung tegang. Dia nyalain speaker biar Andi ikut denger. Orang di seberang ngomong bahasa Inggris cepet banget. Andi cuma nangkep kata-kata, emergency fund, overstay, sama, fine. Telepon selesai, Sophie duduk lemas di kursi plastik. Matanya merah lagi kayak hari pertama di rest area. Andi langsung duduk di sebelahnya, pegang bahu. Sophie ambil HP Andi, ketik panjang sambil tangannya gemetar. Kedutaan bilang aku overstay 3 hari karena proses duit lambat. Denda 25 juta rupiah. Kalau nggak dibayar dalam 48 jam, aku masuk blacklist 2 tahun, nggak boleh masuk Indonesia lagi. Duit darurat baru cair besok, tapi cuma cukup buat tiket pulang sama denda kecil. Tiketku tinggal 4 hari lagi. Aku takut banget. Andi baca, dadanya langsung sesak. Dia bayangin Sophie naik pesawat pulang, terus 2 tahun nggak boleh balik. 2 tahun itu lama banget. Bisa-bisa Sophie lupa sama dia. Bisa-bisa dia balik ke Australia, ketemu cowok baru, nikah, punya anak. Pikiran Andi langsung kacau. Dia berdiri, jalan mondar-mandir di teras sambil garuk-garuk kepala. Sophie cuma nunggu, mata basah. Andi masuk kamar, buka lemari plastik, ambil celengan kaleng susu beruang yang udah penuh. Dia gebuk pakai palu kecil dari kotak peralatan, celengan pecah. Uang kertas sama koin berhamburan di lantai. Andi hitung satu-satu sambil duduk bersila. Total 28.300.000. Nabung 4 tahun, rencana mau beli canter bekas biar nggak nyicil lagi. Dia kumpulin semua uang itu, masukin plastik kresek, terus balik ke teras. Dia taruh plastik kresek di pangkuan Sophie, angguk mantap. Sophie buka plastik, lihat uangnya, langsung geleng-geleng keras. Dia ketik cepat, "Enggak, ini duit nabung kamu. Aku nggak mau pakai." Andi ambil HP, ketik balas, "Bayar aja."
Duit bisa dicari lagi. Kamu nggak boleh pergi. Sophie baca, nangis beneran sekarang. Air matanya jatuh ke lantai semen. Dia peluk Andi erat-erat, badannya gemetar. Andi balas peluk, dagunya nyender di kepala Sophie. Bau sampo murah dari rambut Sophie masuk hidung Andi, bikin dia tambah yakin. Sore harinya, mereka ke kantor imigrasi di daerah Kuningan pakai ojek online. Andi bawa plastik resek berisi duit, Sophie bawa paspor sama surat dari kedutaan. Di kantor imigrasi, antrean panjang banget. Mereka duduk di kursi plastik, tangan saling genggam. Sophie takut banget, keringatan dingin. Andi cuma pegang tangan lebih erat. Giliran mereka dipanggil, petugas cewek pakai jilbab biru lihat paspor Sophie, terus lihat tumpukan uang di meja. Dia hitung satu-satu, cap paspor, ketik sesuatu di komputer. 15 menit kemudian, dia kasih kembali paspor sama kwitansi. Denda lunas. Sophie nggak kena blacklist. Tapi petugas bilang, visa turisnya tinggal 4 hari lagi. Harus keluar Indonesia atau perpanjang visa. Tapi perpanjang susah kalau nggak ada alasan kuat. Mereka keluar kantor imigrasi jam 5 sore. Langit Jakarta abu-abu, gerimis kecil. Sophie peluk Andi di trotoar, nangis bahagia. Andi balas peluk, tapi otaknya masih mikir. 4 hari lagi Sophie harus pulang kalau nggak ada solusi. Malam itu di kosan, mereka duduk di bak canter yang diparkir depan gang. Bintang nggak kelihatan, cuma lampu neon warung sama suara motor lewat. Sophie taruh kepala di bahu Andi, tangannya mainin jari Andi. Mereka diam lama banget. Akhirnya Sophie angkat HP, buka Google, cari-cari sesuatu. Dia tunjukin layar ke Andi. Artikel tentang cara tinggal di Indonesia tanpa visa kerja. Salah satu poin besar, nikah sama WNI, langsung dapat kitas 2 tahun, bisa diperpanjang. Andi baca, matanya membelalak. Dia lihat Sophie, Sophie lihat Andi. Mereka berdua sama-sama deg-degan. Andi tahu nikah itu gila. Mereka baru pacaran 5 hari. Sophie orang Australia, Andi cuma sopir canter. Keluarga Sophie pasti marah. Tapi pikiran Andi langsung ke satu hal. Kalau nggak nikah, Sophie pulang, selesai cerita. Sophie ketik lagi, kamu mau nikah sama aku? Andi nggak langsung jawab. Dia taruh HP, pegang kedua tangan Sophie, lihat mata biru itu dalam-dalam. Dia angguk pelan, pasti banget. Sophie langsung loncat peluk Andi, kakinya melingkar di pinggang Andi. Andi angkat Sophie, puter 1 kali di atas bak canter kosong. Mereka ketawa bareng, suara keras sampai orang-orang warung pada ngeliatin. Malam itu mereka masuk kamar, duduk bersila di kasur. Andi buka lemari, ambil kotak kecil berdebu. Di dalamnya ada cincin perak tipis yang dia beli 2 tahun lalu, rencana mau buat ngelamar mantan dulu. Cincinnya kecil, cuma 200.000 waktu itu. Andi kasih ke Sophie, tangannya gemetar. Sophie buka kotak, lihat cincin, langsung pakai di jari manis. Pas banget. Dia angkat tangan, lihat cincinnya berkilau di bawah lampu neon. Matanya basah lagi, tapi kali ini senang. Mereka peluk lagi, tidur berdempetan tanpa kasur lagi. Andi peluk Sophie dari belakang, dagunya di pundak Sophie. Sophie pegang tangan Andi yang melingkar di perutnya. Mereka nggak tidur langsung. Masih deg-degan mikirin besok harus ngapain. Ke KUA, cari wali, cari saksi, urus surat numpuk. Tapi di tengah malam, Andi bisik pelan di telinga Sophie. Suara kecil banget, aku janji nggak bakal nyesel nikah sama kamu. Sophie balik badan, cium bibir Andi pelan, terus balik tidur lagi dengan senyum. Di luar kamar, Dika sama Asep yang nguping dari ventilasi cuma bisa geleng-geleng kepala. Besok pagi seluruh kosan bakal heboh. Andi mau nikah kilat sama bule. Mak Ijah pasti nangis kegirangan kalau tahu. Dan Andi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ngerasa dia lagi ambil keputusan paling benar. Walaupun semua orang mungkin bilang gila. Canter butut di depan gang masih diam, tapi malam itu rasanya ikut senang. Besok bakal jadi hari baru buat Andi sama Sophie. Hari yang bakal nentuin mereka bareng selamanya, atau cuma mimpi semalam. Akhirnya di KUA Tanjung Priok. Pagi Kamis, jam 5:10, kosan Tanjung Priok udah rame kayak pasar malam. Andi mandi pakai air dingin, rambut disisir pakai tangan,
Pakai kemeja putih lengan pendek yang dipinjem dari Budi. Satu-satunya kemeja yang ada kancingnya lengkap. Jas hitam pinjaman dari Dika kekecilan, lengannya cuma sampai siku, tapi Andi tetap pakai biar kelihatan resmi. Celana kain hitamnya udah kusut, tapi disetrika pakai tangan di atas kasur. Sophie pakai kebaya putih brokat pinjaman dari Bu RT sebelah gang. Kebayanya agak longgar karena Bu RT lebih berisi, tapi tetap cantik banget. Bawahannya kain batik coklat yang dijahit cepet semalam sama Mak Ijah. Rambut pirangnya disanggul sederhana, dikasih bunga melati plastik yang dibeli di pasar pagi tadi seharga 5.000. Wajahnya dirias tipis pakai bedak sama lipstik merah pinjaman dari tetangga. Mak Ijah datang jam 4 subuh naik angkot dari Cianjur. Bawa sebakul colenak sama kue apem buat resepsi dadakan. Begitu lihat Sophie pakai kebaya, langsung nangis peluk-peluk anak mantu barunya. Sophie cuma bisa senyum kaku, tapi matanya ikut basah. Wali nikahnya Pak Ustadz Haji Somad, Ustadz langganan kosan yang tiap malam ngaji di musala kecil depan gang. Saksi 2 orang, Dika sama Asep, dua-duanya pakai kemeja batik lengan pendek yang sama persis kayak seragam kantor. Mereka berdua masih ngantuk, tapi senyum lebar karena jadi saksi nikahan pertama yang ada bulenya. Jam 7 pagi, rombongan berangkat ke KUA Tanjung Priok pakai 2 canter. Canter Andi dipakai buat pengantin, baknya dikasih karpet bekas sama bantal biar Sophie bisa duduk. Canter kedua buat temen-temen kos sama Mak Ijah. Jalanan macet, klakson berisik, tapi semua orang pada senyum. Orang-orang di pinggir jalan pada ngeliatin, ada yang ngacungin jempol, ada yang foto pakai HP. Sampai KUA jam 8 kurang, antrean udah panjang. Andi sama Sophie duduk di bangku kayu, tangan saling genggam. Sophie deg-degan banget, keringat dingin keluar di telapak tangan. Andi cuma gosok-gosok punggung tangan Sophie biar tenang. Mak Ijah duduk di sebelah, kipas-kipas pakai daun pisang kering sambil senyum terus. Giliran mereka dipanggil jam 10. Ruangan kecil, kipas angin berisik, bau kertas sama tinta printer. Petugas KUA pakai kacamata tebal lihat berkas. Akta kelahiran Andi, KTP, KK, surat belum nikah dari kelurahan, sama paspor Sophie plus surat keterangan dari kedutaan yang bilang Sophie boleh nikah di Indonesia. Semua lengkap, diburu semalam suntuk. Pak Ustadz Somad duduk di kursi wali, tangannya gemetar karena pertama kali jadi wali buat bule. Andi duduk di sebelah Sophie, muka pucat tapi matanya penuh tekad. Petugas KUA baca ayat-ayat pendek, terus tanya ijab kabul. Andi jawab lantang, suaranya agak serak karena nervous. Sophie cuma anggup pas ditanya, matanya nggak lepas dari Andi. Selesai ijab kabul, petugas cap buku nikah 2 biji. 1 merah, 1 biru. Andi sama Sophie tanda tangan, jari-jari mereka gemetar. Mak Ijah langsung nangis kencung, peluk Sophie dari samping sampai kebaya kusut. Dika sama Asep tepuk tangan, teman-teman lain pada teriak, "Sah!" dari luar ruangan. Keluar KUA, langit cerah banget. Mereka foto bareng di depan papan nama KUA. Sophie angkat tangan tunjukin cincin perak di jari manisnya. Andi peluk pinggang Sophie dari belakang. Mak Ijah berdiri di tengah, pegang buku nikah merah sambil nangis senang. Resepsi dadakan digelar di teras kosan jam 2 siang. Meja plastik disusun memanjang, tikar digelar di lantai. Makanannya nasi kotak ayam goreng, telur balado, sama colenak buatan Mak Ijah. Minumnya es teh manis dalam gelas plastik. Musik dari speaker Bluetooth Dika, lagu-lagu dangdut campur barat. Tetangga pada datang, anak-anak kecil pada minta foto sama Sophie. Sophie duduk di kursi pengantin yang cuma kursi plastik dikasih kain putih. Andi di sebelahnya, tangan gak lepas dari tangan Sophie. Mak Ijah bagi-bagi colenak ke semua orang, cerita ke tetangga kalau anaknya nikah sama bule dari Australia. Semua orang tepuk tangan, ada yang kasih amplop kecil berisi 50.000, ada yang cuma doa. Malam harinya, kosan sepi lagi. Teman-teman pada tidur, Mak Ijah tidur di kamar Dika karena kamar Andi sekarang resmi kamar pengantin. Andi sama Sophie masuk kamar, pintu ditutup pelan. Lampu neon dimatiin, cuma lampu tidur kecil warna kuning yang nyala. Mereka duduk di kasur, saling pandang lama. Sophie lepas sanggul, rambut pirangnya jatuh ke bahu. Andi lepas jas kekecilan, kemeja kancingnya dibuka satu-satu. Mereka peluk, ciuman pelan, terus rebah bareng di kasur yang masih bau sabun colek. Malam pertama mereka sederhana banget.
Cuma kasur tipis, kipas angin berisik, sama suara motor lewat di luar. Tapi buat mereka, itu malam paling indah di dunia. Setahun kemudian, canter Andi masih warna hijau tua. Tapi sekarang ada stiker besar di kaca belakang, Baby on board. Sophie hamil 7 bulan, perutnya udah bulat banget. Mereka buka warung kecil di pinggir Jalan Raya Bekasi. Namanya Sop Pie. Jual nasi uduk, ayam goreng lengkuas, sama Australian meat pie yang resepnya dari Ibu Sophie di Sydney. Andi masih nyopir canter tiap hari, tapi sekarang cuma rute dekat-dekat. Sophie jaga warung, duduk di kursi plastik sambil pegang perut, senyum ke setiap pelanggan. Mak Ijah pindah ke Jakarta, tinggal bareng mereka di kontrakan kecil 2 kamar yang mereka sewa pakai tabungan baru. Tiap malam, Andi pulang, cium kening Sophie, terus cium perut yang udah besar. Sophie senyum, pegang tangan Andi, taruh di perutnya biar ngerasain tendangan bayi. Mereka nggak kaya, duit pas-pasan, rumah sempit, tapi mereka bahagia banget. Kadang Andi bawa Sophie naik canter kosong, jalan-jalan malam ke Ancol cuma buat lihat laut. Mereka duduk di bak truk, kaki menggantung, makan es krim cup sambil pelukan. Sophie bilang dalam bahasa Indonesia yang udah lumayan lancar, "Aku nggak nyesel nikah sama sopir canter." Andi cuma nyengir, cium pipi Sophie, terus jawab, "Aku juga nggak nyesel tolong bule yang nangis di tol." Di depan warung kecil mereka, tulisan neon sederhana nyala, Sop Pie Halal Ketasti. Di bawahnya, foto kecil Andi sama Sophie pas nikah. Tersenyum lebar, masih pakai jas kekecilan sama kebaya longgar. Hidup mereka nggak sempurna. Tapi buat Andi sama Sophie, ini happy ending versi orang biasa. Dari rest area gelap di Cipularang sampai warung kecil di Bekasi, mereka cuma butuh satu hal, saling pegang tangan dan gak pernah lepas lagi.